Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. Nah, di sini saya sedang membongkar pohon kopi yang sudah terkena jamur upas. Jadi dia seperti ini ciri-cirinya. Nah, di sini dia akarnya sangat banyak ya. Efek selain jamur upas berpengaruh juga dari akar. Sebenarnya penanaman kopi itu akar tunggalnya cukup satu, tidak seperti ini ya. Ini sudah banyak nih, banyak sekali. Jadi inilah penyebab pertumbuhan kopi terhambat dan bisa jadi kerdil dan lama-kelamaan akan mati juga. Di sini dalam penanaman kopi, kendala yang paling pertama itu mati. Penyebab mati di sini salah satu ya karena terkontaminasi dengan jamur upas. Jadi dasar jamur upas itu dari pete. Sebelum ini kita tebang semua, jika pete itu mati satu, jadi di sekelilingnya sekitar 5 meter ke kanan ke kiri itu kopinya sudah pasti bakalan mati. Untuk mengatasinya sampai saat ini saya belum menemukan, dikarenakan untuk jamur upas ini belum ada obat khusus pembasmi. Jadi yang dilakukan saat ini setelah mati seperti ini, dibongkar, dibuatkan gedung agak melebar dan dibiarkan kering selama 3 atau 4 bulan, bahkan lebih. Di dasarnya itu kena sedikit aja akar pete, dia pastikan mati. Dan ini untuk yang di belakang kita belum tahu juga, dikarenakan di sini pohon petinya sebelumnya itu rapat petinya. Jadi akar peti itu bisa panjangnya mencapai 8 meter. Jadi jika ini mati, sudah otomatis yang belakang ikut juga, tapi mudah-mudahan tidak. Pernah juga orang mengatakan cara pembasminya itu dibakar. Setelah kita buat lubang gedungnya, itu cobalah untuk membakarkan sampah di dalam gedung tersebut. Kita sudah praktekkan juga, tapi hasilnya ya nggak berhasil juga. Di saat umur kopi 3, 4 sampai dengan 5 tahun mati juga. Nah, itulah kendala yang paling besar di kebun yang telah ditanami peti. Petinya di sini petinya besar-besar ya, sangat besar sekali petinya di sini. Oke, baik, di sini kita akan mencoba mencabut kopi yang telah terinfeksi oleh jamur upas. Kita lihat ya, apa hasilnya sebenarnya ini. Nah, ini dia sudah terinfeksi oleh jamur upas. Seperti ini dia ciri-cirinya. Dia sudah mulai membusuk ya akarnya. Jadi untuk mencari makanan sudah tidak ada lagi. Otomatis dia mati seperti ini. Nah, ini dia. Nah, yang ini sebelumnya di saat kita menanam, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, kita itu hanya uji coba aja penanaman. Jadi kita gali asal-asalan, kita tanam. Jadi hasilnya ya seperti ini, dia terkontaminasi oleh jamur upas. Dan kita di saat penanaman ini setahun yang lalu tidak membuat gedung seperti yang tadi. Seharusnya kita membuat gedung dulu. Setelah itu kita jemur beberapa bulan, baru kita tanamkan kopinya. Tetapi berbeda sama yang ini. Ini setelah kita gedung, langsung tanam, gedung tanam, gedung tanam. Jadi hasil seperti ini hadiah. Langsung terinfeksi oleh jamur upas. Baik. Jadi ini nantinya akan kita buat gedung dulu. Selebar seperti yang tadi, yaitu 70 x 70 dengan kedalaman 60. Dan kita biarkan selama 1 sampai dengan 6 bulan. Setelah itu baru kita tanamkan kembali kopi arabikanya. Jadi ini adalah cara yang sangat sederhana untuk mengurangi jamur upas yang ada di dalam gedung. Jadi di sini nantinya gedung yang sudah kita buat ini kita tidak langsung menanamnya, tetapi di sini kita membiarkannya terlebih dahulu, kita jemur mungkin dalam beberapa bulan ke depan, 1 sampai dengan 3 bulan atau 4 bulan lebih. Setelah itu baru kita akan menanamkan kembali kopinya ke dalam gedung ini.
Jadi ini fungsinya yaitu untuk mengurangi risiko jamur upas. Karena jamur upas ini jika kita tanpa menjemurkan gedungnya terlebih dahulu, dia masih berada di gedung tersebut. Setelah nanti kita penanaman kopi, dia pastikan akan mati dan mati. Dikarenakan ini adalah lahan, bukan lahan hutan, tetapi lahan ini sudah pernah digunakan sebelumnya. Jadi batang petinya juga besar-besar. Otomatis di sini jamur upasnya juga lumayan banyak. Jadi caranya seperti yang saya katakan tadi, kita biarkan dulu menjemur gedungnya untuk mengurangi risiko kematian pada kopi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita praktekkan ini bisa bermanfaat bagi yang lahan telah terkontaminasi oleh jamur upas. Terima kasih.